Nah, tapi pokoknya dengerin aja deh. Ada cerita Injil yang keren banget di Perjanjian Lama. Saya mau cerita ya. Jadi, nama tokohnya adalah Mephiboset. Ya. Jadi Mephiboset ini cucunya Saul, Raja Saul. Jadi Saul punya anak namanya Yonatan. Yonatan punya anak namanya Mephiboset. Nah, waktu Saul masih raja, Yonatan itu sahabat nama Daud. Ya, tapi entah kenapa Yonatan tahu bahwa raja berikutnya bukan dia, harusnya kan dia. Dia bilang, "Daud, kamu akan jadi raja. Tapi kalau nanti aku masih hidup, kita sahabat ya. Tapi kalau aku sudah mati, kamu tolong lindungi anak-anakku, sayangin anak-anakku gitu loh." Oke, mereka bikin perjanjian. Orang zaman dulu tuh perjanjian darah, mereka potong sedikit tangannya. Kemudian waktu berjalan, singkat cerita, Saul dan Yonatan mati pada hari yang sama di sebuah pertempuran di Israel lawan Filistin, ya kan? Nah, kemudian berita itu sampai ke istana dan kemudian terjadi kegaduhan. Semua orang berusaha menyelamatkan diri, termasuk ada anaknya Yonatan, namanya Mephiboset. Dia masih usia 5 tahun. Babysitter yang mengangkat Mephiboset cepat-cepat lari, kemudian jatuh. Akhirnya kakinya menjadi timpang. Seumur hidupnya Mephiboset timpang. Dan kemudian dia kabur, tinggal di sebuah kota namanya Lodebar di tanah yang gersang sekali. Menjauh dari istana karena tahu kalau dinasti berganti biasanya apa yang dilakukan? Raja baru akan menghabisi semua keturunan daripada raja yang lama. Jadi Mephiboset ketakutan. Fast forward, Daud sudah menjadi raja, tiba-tiba saja dia ingat suatu hari, dia bertanya, masih adakah yang tersisa dari keturunan Saul? Nah, semua orang yang dengar raja ngomong kayak gitu, ngerti maksudnya. Jadi artinya apa? Kalau ketemu orangnya, habisi dia, kan gitu kan. Tapi Daud bilang begini, cari orang itu karena aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Bahkan dia mengatakan, aku akan menunjukkan kepadanya kasih Allah. Wow. Kemudian ada salah satunya namanya Siba, dia menjawab, oke, ada Mephiboset tinggal di Lodebar, cari dia. Nah, kemudian sebuah pasukan khusus diutus untuk mencari Mephiboset. Bayangkan kalau kita jadi Mephiboset, lagi duduk di rumah, tiba-tiba dari kejauhan ada suara kereta kuda. Wah, tamat riwayatku hari ini. Akhirnya ketahuan juga aku tinggal di sini. Ya, pada saat pintunya digedor, pada saat dia mendengar bunyi gerincing daripada besi-besi baju zirah pasukan khusus Daud, habislah aku. Singkat cerita, dia dibawa ke istana, dia tersungkur di depan Daud. Daud berkata, Mephiboset. Dia berkata, ya tuanku. Tapi Daud bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Aku akan pulihkan semua harta Saul, ayahmu Yonatan. Dan kamu akan makan sehidangan dengan anak-anak raja semua. Ada banyak anak Daud, dia akan makan sehidangan. Jadi pangeran lagi. Mephiboset kaya mendadak. Mephiboset bilang, kenapa engkau peduli kepada anjing mati seperti aku? Nah, mentalitas anjing mati, mentalitas orang yang merasa layaknya dia dibunuh, itu adalah mentalitas agama. Ini adalah sebuah misunderstanding, the great misunderstanding, saya mau kasih judul cerita ini. Satu kesalahpahaman yang besar, yang berpikir bahwa sang raja memburu aku untuk membinasakan aku, menghukum aku, mengutuk aku, menghancurkan aku. Tapi ternyata sang raja, dalam hal ini Daud, datang untuk memulihkan. Jadi Mephiboset seumur hidupnya duduk di meja sehidangan dengan raja, dan kakinya yang timpang tidak kelihatan lagi karena ketutup meja. Yang orang tahu hanyalah dia itu anak raja. Hal yang sama terjadi pada kalian dan saya pada saat kita juga diburu oleh Tuhan Yesus dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada satu poin yang sangat penting yang saya belum katakan tadi. Daud mengatakan begini, Mephiboset, aku memulihkan kamu karena Yonatan. Jadi sebenarnya this is a beautiful gospel story, yaitu dalam cerita Injil kan ada Allah Bapa, Yesus, dan kita. Kita diselamatkan oleh Allah Bapa karena Yesus. Dalam cerita ini, Daud itu seperti Allah Bapa, Yonatan adalah Yesus, dan kita adalah Mephiboset. Kita merasa tidak layak, tapi kita salah paham. Kita pikir Bapa menghukum kita, tapi Bapa mengatakan kepada kita, aku menyelamatkan engkau karena Yesus. Jadi sekarang kita ada di dalam Bapa, dikasih oleh Bapa, dipulihkan oleh Bapa. Kita semua anak raja. Haleluya. Saya bingung mulainya gimana, tapi pokoknya